Ya, perkenalkan, nama saya Mardo Roja dengan NPM 121555201210063, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang daya guna atau usability. Daya guna atau usability adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Berikutnya, penentu keberhasilan sistem. Penentu keberhasilan sistem terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, dapat digunakan atau usable, yaitu sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga, digunakan atau used, yaitu sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Kemudian, komponen daya guna. Komponen daya guna terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kemampuan untuk dipelajari, yaitu merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua, efisiensi, yaitu menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability, yaitu menunjukkan kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan, yaitu melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Yang kelima, kepuasan, yaitu merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Kemudian, menguji daya guna. Menguji daya guna terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Kemudian yang berikut, jenis uji kebergunaan menurut Hilbert dan Redmiles 2000. Yang pertama, uji formatif, yaitu memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap perancangannya. Yang kedua, uji sumatif, yaitu memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Berikutnya, sistem yang berdaya guna. Pembahasan dan penguji daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat, terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat, yang pertama, mengurangi biaya pelatihan, yang kedua, support konsumen, yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian cara uji kebergunaan. Cara uji kebergunaan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pemilihan kartu, yang kedua, evaluasi heuristik, yang ketiga, evaluasi uji skenario. Sekian dan terima kasih.